Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan 16 tentang analisis regresi sederhana dari mata kuliah statistik inferensial. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Magdalena Marbun dengan NIM 221011201224 dan rekan saya Rani Rialpa dengan NIM 221011200628. Yang pertama itu ada pengertian dari regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodalan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel independen lainnya. Dalam model regresi, variabel independen menerapkan variabel independennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan tersebut tidak bersifat linear. Secara sistematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX tambah Y. Keterangannya adalah Y adalah variabel independen atau respon, A adalah intercept atau konstanta, B adalah koefisien regresi atau slope, E adalah residual atau error. Yang kedua itu menganalisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau development variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui beberapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel yang terkait. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah. Yang pertama itu variabel independen, yang kedua variabel bebas, yang ketiga variabel penjelasan, yang keempat variabel eksplanatorik, dan selanjutnya variabel X, karena dalam grafik sering digambarkan sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel independen, variabel terkait atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun, variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terkait, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara sistematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independennya harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kuantitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya adalah Y sama dengan variabel dependen atau variabel terkait, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari X apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi atau perubahan positif atau negatif. Selanjutnya, ada contoh regresi sederhana. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi oleh jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil uang saku mahasiswa. Sebaliknya,
semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa variabel Y secara positif. Selanjutnya, ada metode perhitungan regresi sederhana. Pengolahan data statistik adalah hal yang mutlak untuk dikuasai ketika kamu memutuskan untuk terjun ke dunia data schemes. Tentunya, hal ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena ilmu statistik menjadi salah satu ilmu yang menjadi dasar dari data schemes. Itulah mengapa menguasai ilmu pemrograman dan bisnis saja tidak cukup untuk menjadi ahli di bidang data schemes. Metode pengolahan data yang dapat digunakan dalam data schemes sangatlah banyak. Namun, bukan berarti semua metode akan cocok dengan data yang dimiliki. Itulah mengapa kita harus mengenali data yang dimiliki sebelum menentukan metode yang digunakan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi ini masuk ke dalam machine learning yang bersifat supervised learning. Selanjutnya ada jenis analisis regresi yang kerap kali digunakan. 1. Analisis regresi linear sederhana. Analisis ini merupakan analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri. Di dalam regresi ini, variabel independen ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Yang kedua, ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana, di mana untuk nilai dependen atau yang lebih dikenal dengan variasi Y memerlukan variabel independen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Hal yang membedakan antara regresi ini dengan regresi linear sederhana adalah jumlah variabel yang digunakannya. Di regresi linear berganda, kita bisa menggunakan mulai dari 2 bahkan lebih variabel independen. Namun, bisa jadi tidak semua variabel mempengaruhi variabel Y. Untuk mendapatkan model terbaik, kita hanya perlu memilih variabel yang berpengaruh ke variabel Y. Yang ketiga, ada analisis regresi logistik. Analisis regresi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan 2 analisis regresi sebelumnya. Analisis regresi logistik terbilang cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian, seperti iya atau tidak, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Umumnya, untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya atau variabel Y akan bersifat kategorik. Analisis regresi logistik kemudian terbagi menjadi analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinominal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.